Halo, perkenalkan, kami dari Paceli Clothes, sebuah usaha fashion asal Jakarta Selatan. Kami hadir dengan solusi profil tubuh digital yang membantu pelanggan menemukan ukuran pakaian yang benar-benar pas, mengurangi kebingungan dan kekecewaan saat belanja pakaian secara online. Fakta yang mendasari usaha kami, sekitar 70% pengembalian pakaian online terjadi karena masalah ukuran. Masalah ini muncul karena standar sizing yang berbeda-beda antar brand. Minimnya transparansi informasi produk dan konsumen tidak bisa mencoba pakaian secara langsung sebelum membeli. Dampaknya seperti ini. Target utama kami adalah pembeli fashion online yang mengutamakan kesesuaian dan kualitas. Usia sekitar 20 tahun, tinggal di area metropolitan, aktif di Instagram, dan sebagian besar berbelanja secara online. Target sekunder kami adalah brand dan retailer fashion yang menghadapi tingginya angka retur dan ketidakpastian pelanggan. Solusi kami mengurangi ketergantungan pada trial dan error, review atau size chart melalui teknologi AI dan machine learning yang memprediksi ukuran paling sesuai untuk setiap pelanggan. Fitur utamanya adalah visualisasi kecocokan. Pelanggan bisa melihat gambaran bagaimana pakaian akan terlihat sebelum membeli. Keunikan kami, akurasi lebih tinggi dan satu profil ukuran bisa digunakan lintas brand. Sebagai MVP, kami mulai dengan kaos berdesain modern, bahan nyaman, dan harga terjangkau. Dan ini ada manfaat solusi, yaitu yang pertama itu manfaat fungsional, manfaat emosional, manfaat sosial, dan manfaat masyarakat. Lalu ini pesaing-pesaing kita, ya ada Zero Waste Indonesia, Sweepies, dan Bermain Edisi. Yang tidak langsung itu ada Shopee, Tokopedia, Lazada, Shein, Amazon Fashion, dan Pinterest. MVP kami itu menyediakan baju kaos dengan desain modern, bahan yang nyaman, dan berkualitas serta harga terjangkau. Ini pesaing-pesaing kita yang tadi saya jelaskan. Lalu ini adalah analisis makronya, tren menguntungkan dan tren yang menguntungkan. Sumber datanya itu dari laporan industri McKinsey State of Fashion 2004 dan 2025, data pertumbuhan ekonomi BPS Indonesia 2025. Ini proyeksi keuangan sederhananya, ada pendapatan dari tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga, lalu total pengeluaran dari tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga, lalu keuntungan dari tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Ini prototipe-nya, format prototipe itu prototipe digital dibuat menggunakan perangkat lunak desain, lalu fungsionalitas yang disediakan dalam prototipe itu desain dan estetika visual, kesesuaian ukuran dan fit, kualitas material dan konstruksi jahitan, nilai harga dan posisi pasar. Lalu terakhir itu fungsionalitas yang termasuk dalam prototipe. Pada tahap prototipe awal, fokus utama adalah memvalidasi desain inti, kenyamanan, dan kelayakan produksi. Fitur-fitur berikut dikecualikan karena membutuhkan biaya tinggi, memerlukan teknologi lanjut. Selanjutnya itu validasi prototipe. Jumlah pengguna yang dilibatkan itu ada 15 orang, terus orang menyukai prototipe kita itu 10 orang, dan orang yang netral atau sebagian besar tidak menyukai prototipe kita itu ada 3 orang. Ini membalik prototipenya. Lalu ini yang persaingannya ya Rigo, Cotton King, Uniqlo, Zara. Bisa dilihat sendiri, mereka masing-masing punya kekuatan dan kelemahannya. Ini untuk ukuran pasar dan GTM. Dalam GTM kami itu dari digital itu ada Instagram, TikTok, Facebook, website e-commerce. Lalu bisa kita spanduk banner, brosur, event sponsorship, poster, lokasi strategis. Ini untuk ukuran pasarnya. Untuk TAM itu sebesar $24.000 USD atau sekarang tuh dinilai dalam rupiah itu ada 420 juta pada 2026. Lalu sama itu 420 juta itu adalah estimasi pasar ya. Lalu terakhir SOM 480 juta rupiah dalam 2 tahun pertama. Ini model pendapatan dan strategi harganya. Ada model pendapatan utama. Lalu nyalain kanvasnya, ada problem, solution, key metric, unique value proposition, advantage, channel, lalu consumer segment, lalu struktur, dan yang terakhir itu revenue stream.
Ini pendekatan go to marketnya. Fokus geografisnya itu pada tahun pertama, startup fashion player dan wanita kami itu akan memfokuskan pemasaran dan penjualan pada wilayah Jabodetabek ya, dan serta kota-kota besar di Pulau Jawa lainnya. Nah, ini ada saluran pemasaran digitalnya, saluran pemasaran fisiknya, KPI pemasarannya, dan sistem pesaingnya yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Ini penjualan layanan pelanggannya. Layanan pelanggannya itu ada WhatsApp bisnis, email marketplace, lalu di sekitarnya itu seperti yang tadi saya sebutkan juga Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Lalu saluran distribusinya itu kita ada di MKG, Mall Pegading, lalu Sumarekon BSD, lalu di Pomo Karawaci. Pengalaman pelanggan itu survei kepuasan pelanggan, CSAT, feedback langsung, customer service perform, dan tiket tour dan komplain. Lalu yang terakhir ada keuangan, model pendapatan, model e-commerce, model periklanan, penetapan harganya unit of sale, unit terpotong, t-shirt, selling price per unit, starter, RP, 250.000 per bulan. Proyek tahun pertama ya revenue 21.500.000 rupiah. Lalu operating profitnya itu 3 juta. Lalu saya akan dijelaskan oleh. Selanjutnya ada keuangan. Yang pertama ada model pendapatan, yaitu ada model e-commerce dan model periklanan. Lalu selanjutnya ada penetapan harga, selling price per unit, starter 750.000 per bulan. Proyeksi tahunan pertama tuh revenue-nya tuh 21.500.000, lalu operation profit 3 juta. Nah, selanjutnya model pendapatan dibagi ke beberapa bagian tertentu. Yang pertama ada model pendapatan untuk segmen pelanggan utama, yaitu model e-commerce. Lalu selanjutnya unit penjualan, yaitu unit per piece atau per potong. Selanjutnya ada harga jual per unit, starter kita itu di 750.000 per bulan. Selanjutnya unit yang diharapkan akan terjual di tahun pertama yaitu 15-20 brand. Lalu yang terakhir pertumbuhan penjualan bulanan yang diharapkan itu 12-15% per bulan. Lalu selanjutnya ada ekonomi unit dan analisis impas. Yang pertama ada pendapatan tahun pertama yaitu 21.500.000, lalu laba kotor untuk tahun pertama yaitu 25 juta, lalu laba bersih tahun pertama 3 juta, dan bulan impas kita tuh di bulan 7. Selanjutnya itu langkah-langkah ke depannya untuk bisnis Paceli. Bulan 1-3 kita membuka dan mengoptimalkan toko online di marketplace. Lalu bulan 4-6 kita menambah koleksi baju hingga 50-60 model sesuai tren. Bulan 7-9 kita membuat website resmi toko untuk memperluas saluran. Lalu bulan 10 dan sampai 12 meningkatkan omset dan laba usaha hingga 50%. Selanjutnya yang terakhir ada ringkasan kelompok usaha kami. Misi startup kami adalah menyediakan produk baju yang berkualitas dan mengikuti tren fashion terkini dengan harga yang terjangkau, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, serta memanfaatkan platform digital untuk membangun brand fashion dan terpercaya dan dikenal secara luas. Selanjutnya ada relevansi sosial atau ekonomi. Sebagai masyarakat, penting untuk fokus pada masalah yang kami pecahkan, karena banyak konsumen kesulitan menemukan pakaian yang berkualitas sesuai tren dan memiliki harga yang terjangkau. Selain itu, tidak semua orang memiliki waktu berbelanja langsung ke toko. Melalui platform e-commerce, kami membantu masyarakat mendapatkan produk fashion.